Halo, bersama William kita akan belajar tentang rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama kita akan belajar tentang arus dan tegangan bolak-balik. Kita masuk di pengertian arus dan tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Tegangan bolak-balik kita gunakan rumus V sama dengan Vmax dikali sin omega T. Nah, untuk arus bolak-balik kita juga gunakan rumus I sama dengan Imax dikali sin omega T. Besaran arus dan tegangan bolak-balik dapat kita ukur menggunakan alat yang disebut osiloskop. Osiloskop jarang kita lihat di sekolah-sekolah karena osiloskop itu sangat mahal. Osiloskop mempunyai grafik arus dan tegangan bolak-balik. Ini adalah contoh dari grafik osiloskop. Kita masuk di arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter atau multimeter AC, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai efektifnya. Berdasarkan perhitungan didapatkan hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum sebagai berikut. Jadi ini tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Begitupun arus efektif, di mana arus efektif itu arus maksimum dibagi akar 2. Nah, ini adalah contoh dari basimeter. Sesuai dengan namanya, sangat basic, sangat standar. Basimeter ini hanya dapat mengukur nilai arus dan nilai tegangan. Untuk lebih lengkapnya itu kita sebut dengan multimeter. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Kita gunakan di sini rumus arus rata-rata itu sama dengan 2 dikali arus maksimum dibagi dengan pi, atau kita bisa peroleh dengan 0,6371 dikali arus maksimum. Sama halnya dengan tegangan rata-rata, maka kita peroleh 2 dikali tegangan maksimum dibagi pi, atau kita bisa peroleh dengan 0,6371 dikali tegangan maksimum. Sekarang kita masuk di rangkaian arus bolak-balik atau yang kita sebut dengan AC. AC itu alternative current, bahasa Inggrisnya. Rangkaian arus bolak-balik itu ada banyak macam. Sekarang kita masuk di resistor dalam rangkaian arus bolak-balik. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumbernya. Kita gunakan rumus VR sama dengan Vm dikali sin omega T. VR itu tegangan pada resistor, dan untuk Vm itu tegangan maksimumnya. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya tegangan sesuai dengan kuat arus dikalikan hambatan. Secara matematis kita nyatakan sebagai V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan VR dibagi R. Tegangan resistor dibagi nilai hambatannya. Untuk I kita peroleh dari Vm dibagi R dikali sin omega T, atau kita bisa peroleh dengan I dikali sin omega T. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian resistor arus bolak-balik. Ini R itu resistornya, ini tegangan sumbernya. Sedangkan yang jalan ini adalah arus listriknya. Dengan demikian, akan berlaku juga hubungan Vm dikali Im dikali R, atau Vf sama dengan If dikali R. Vm itu tegangan maksimumnya, sedangkan Vf itu tegangan efektifnya. Ini adalah diagram fasor untuk I dan V pada resistor. I itu arus listrik, V itu tegangannya. Tadi itu resistor. Sekarang kita masuk di induktor.
Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif, atau kita sebut dengan XL. XL itu sama dengan omega dikali L. Omega kecepatan sudutnya, L itu induktor, satuannya Henry. Sedangkan reaktansi kita simbolkan dengan ohm. Nah, ini adalah gambar atau animasi dari rangkaian induktornya. Pada rangkaian induktif berlaku V sama dengan Vm dikali sin omega T plus pi per 2. Nah, itu untuk tegangan. Sedangkan untuk arusnya I sama dengan Im dikali sin omega T. Dengan Vm itu kita dapat dari XL dikali Im. Nah, ini adalah grafik arus dan tegangan pada induktor yang dialiri arus listrik. Ini adalah grafik dari arusnya. Sedangkan tegangannya itu yang di atasnya lagi, yang lebih besar. Modelnya seperti ini. Puncak dari kurva ini kita beri nama Im. Im itu arus maksimumnya. Vm itu puncak dari kurva ini, atau di sini boleh, sehingga ini disebut dengan tegangan maksimumnya. Dari V sama dengan Vm dikali sin omega T plus pi per 2 dan I sama dengan Im dikali sin omega T, maka kita peroleh sudut fase arus sebesar omega T. Sedangkan sudut fase tegangan yaitu omega T plus pi per 2 atau omega T ditambah 90 derajat. Dengan demikian, arus didahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, ini adalah diagram fasor untuk I dan V pada induktor. Kita lanjut pada kapasitor. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi kapasitor itu simbolnya C. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif. Nah, ini adalah rangkaian dari kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian kapasitif berlaku rumus-rumus berikut. V sama dengan Vm dikali sin omega T dikurang pi per 2, di mana Vm itu yaitu Xc dikali Im. Pada rangkaian kapasitor, grafik arusnya berbeda. Yang berbeda itu posisi dari kurva V-nya. Sedangkan kurva I-nya itu, kurva arusnya tetap. Untuk rangkaian kapasitor, tegangan selalu tertinggal sebesar pi per 2 terhadap arus I. Nah, ini adalah diagram fasor untuk I dan V pada kapasitor. Kita masuk di rangkaian seri antara R dan L, antara resistor dan induktornya. Apabila R dan L dirangkai seri itu tidak bercabang-cabang, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku V sama dengan Im dikali Z. Z itu impedansinya, Im dikali Z itu tegangan maksimumnya. Rangkaian seri antara R dan L ada grafik VR, VL, dan V dalam rangkaian arus AC. Kurva berwarna merah ini adalah VL-nya, yang kuning itu VR-nya, sedangkan garis yang putus-putus, kurva yang putus-putus ini adalah V-nya. Rangkaian seri antara R dan L ada diagram fasor untuk I dan V pada resistornya. Untuk tegangan maksimum, kita gunakan rumus akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, untuk impedansi itu Z atau hambatan total rangkaian. Kita rumuskan dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Sekarang kita masuk di rangkaian seri antara R dan C. Apabila resistor dan kapasitor dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik,
Yang ini R-nya itu resistor, C itu kapasitornya. Sedangkan ini adalah sumber tegangan bolak-balik. Berlaku rumus VR sama dengan I dikali R, atau VC virus corona. VC itu tegangan pada kapasitornya, yaitu kita peroleh dari I dikali X dikali C. Nah, di sini ada grafik VR, VC, dan V dalam rangkaian arus AC. Yang kuning ini itu VR, yang merah ini VC, yang biru ini garis putus-putus itu adalah kurva dari VL. Nah, untuk mencari tegangan sesaat, kita gunakan rumus V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Nah, untuk impedansinya, kita gunakan rumus akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Untuk mencari tegangan maksimum, kita dapat menghitung dari IM dikali Z dikali sin omega T dikurangi Pi. Nah, untuk tangan Pi itu sama dengan negatif VC dibagi VR, atau negatif XC dibagi R, di mana tegangan maksimum itu arus maksimum dikali impedansinya. Kita masuk di rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, terdiri atas induktor L-nya dan C itu kapasitornya, rangkaian dapat bersifat induktif ataupun kapasitif. Nah, di sini ada 3 syarat. Untuk V sama dengan VL dikurang VC, itu berlaku jika VL lebih besar dari VC, maka ini bersifat induktif. Nilai Pi itu Pi per 2. Untuk V sama dengan VC kurang VL, berlaku jika VL lebih kecil dari VC, maka ini bersifat kapasitif dengan Pi nilainya minus Pi per 2. Nah, untuk V sama dengan 0 jika VC sama dengan VL-nya. Ini yang membuat terjadi resonansi. Dengan cara yang sama, RL dan RC, maka grafiknya adalah ini untuk Z sama dengan XL dikurang XC. Ini berlaku jika XL lebih besar dari XC. Nah, untuk Z sama dengan XC dikurang XL, ini berlaku jika XL itu lebih kecil dari XC. Nah, untuk Z sama dengan 0 jika VC sama dengan V0. Z itu titik ini sampai titik ini. Apabila XL lebih besar dari XC, maka seperti yang tadi saya katakan bahwa rangkaian bersifat induktif. V-nya itu sefase dengan VL. Apabila XC lebih besar dari XL, maka rangkaian bersifat kapasitif karena V-nya itu sefase dengan VC. Kita masuk di rangkaian seri RLC. Resistor, induktor, dan kapasitor. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan R, L, dan C dirangkai seri, maka berlaku rumus VR sama dengan I dikali R, atau VL sama dengan I dikali XL, atau VC dikali I XC. Sifat-sifat rangkaian seri RLC. Yang pertama itu, untuk XL lebih besar dari XC, maka sifat rangkaiannya induktif karena nilai Pi-nya itu positif. Yang kedua, XC lebih besar dari XL. Ini bersifat kapasitif karena nilai Pi-nya itu negatif. Yang ketiga, yang terakhir, untuk XL sama dengan XC, fasenya sama, maka sifat rangkaian itu resistif. Terjadi resonansi di mana Z sama dengan R. Maka Pi-nya itu bernilai 0. Kita masuk di rangkaian resonansi. Resonansi terjadi apabila Z sama dengan R. Oleh karena itu, besar reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya sama.
atau XL sama dengan XC. Dengan demikian, persamaan impedansi total rangkaian akan menjadi Z sama dengan akar dari R kuadrat atau sama dengan R. Maka terjadilah resonansi. Frekuensi surat resonansi kita peroleh dari akar dari 1/L kali C. Sekarang kita masuk di daya pada rangkaian arus bolak-balik. Daya sesat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan V dikali I. Sementara daya sesungguhnya atau daya aktif dirumuskan sebagai berikut, P sama dengan tegangan efektif dikali arus efektif dikali cos Pi, atau kita bisa gunakan P sama dengan arus efektif dikali impedansi dikali cos Pi, sehingga arus efektif dikuadratkan dikali R. Nah, cos Pi itu R bagi 2. Cos Pi itu disebut faktor daya. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jika Anda belum paham, silakan diulang, pause, ulang, pause sampai dipahami dengan baik. Oke? Kita ketemu di video berikutnya.